Berikutnya, ini dia. Nabi mengatakan orang yang kebal dari serangan sihirnya Dajjal, orang yang kuat dan tidak tembus oleh kekuatan fitnah Dajjal adalah orang yang hafal Al-Quran surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Setelah hafal, hari-hari dibaca agar lancar dan fasih selancar kita membaca Al-Fatihah. Masalahnya kalau Dajjal datang, qadarullah berpapasan kita dengan Dajjal, kita nggak akan sempat ngomong dengan Dajjal, Mr. Dajjal tunggu sebentar ya, saya buka Quran dulu. Nggak ada gitu ceritanya. Tapi Nabi perintahkan segera baca surah Al-Fatihah di depan Dajjal, dan selesai ulang balik baca, ulang balik baca, ulang balik baca, barulah buka mata, nanti Dajjal sudah tidak ada di depan kita. Maknanya Dajjal tidak mampu melihat kita. Dajjal kita disembunyikan oleh Allah dari pandangan Dajjal. Sihir Dajjal yang mampu mencabut dan merenggut iman orang-orang yang ada dimanapun Dajjal masuk ke kota itu, ke negeri itu. Untuk orang yang membaca surah Al-Fatihah 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya baca tadi? Al-Fatihah, Al-Kahfi. Ya. Berarti ngeh nih, ya. Baik, alhamdulillah. Itu namanya of the tongue. Baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Tadi imam baca tadi itu. Imam tadi baca. Penutupannya dibaca lagi Al-Kahfi bagian penutupan. Baik kaum muslimin, mulai sekarang menghafal. Lomba suami istri. Lomba suami istri menghafal. Ajak anak-anak kita juga hafalkan surat Al-Kahfi. Ini Pak. Lanjut, targetkan khatam lebih sering baca Al-Quran. Sebelum petaka bencana besar ini, dari sekarang Pak, targetkan kita bisa menghatamkan Al-Quran dan dengan suara jahar loh. Suara jahar itu bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar itu. Tidak membacanya dengan ya, membacanya dengan jahar. Energi bacaan Al-Quran yang dibaca secara jahar ini akan merata kepada seluruh pembuluh-pembuluh darah kita, saraf-saraf kita yang ada di sekujur tubuh. Darah kita juga dibuatnya menjadi strong, menjadi kuat. Apapun yang ada dan sekitarnya akan diberkahi oleh Allah karena bacaan kita. Bacakanlah dengan suara yang jahar. Khatamkanlah berulang-ulang. Mungkin kalau kita dari sekarang bertekad, menjelang ini terjadi, petaka-petaka besar bencana ini terjadi, saya akan paling banyaklah di antara orang yang mengkhatamkan Al-Quran Pak. Usahakan begitu Pak. Ibu, khatamkan Al-Quran, berlombalah. Kalau perlu tanya istrinya, Dek sudah surat apa? Saya sudah sampai surat Yasin Bang. Abang sudah sampai mana? Baru Kahfi Dek. Kalah Abang. Kejar, lomba, kita perlu lawan Pak. Carilah lawan yang paling ideal, itu adalah istri kita. Kalau istri suaminya, kalau orang tua ajak anaknya lomba, mana di antara kita yang paling banyak mengkhatamkan Al-Quran. Tapi dengan adab ya, dengan adab. Jangan sampai alhamdulillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Selanjutnya, amalan pembenteng yang paling kuat, dan ini betul-betul sangat menjaga dan melindungi, membentengi kita. Pertama, kekuatan sedekah dan infak. As-sadaqatu junnah. Sedekah itu adalah benteng. Sama dengan as-siyamu junnah. Dia adalah benteng dari petaka dan bencana. Banyak sejarah yang sudah kita baca Pak, dari kisah-kisah yang sahih, bagaimana ulama salaf kita dulu menahan bencana dan petaka itu malah dengan sedekah. Seberat apapun musibah dan bencana, kalau dengan sedekah Allah akan jinakkan bencana itu. Dan bencana musibah itu tidak akan jadi menggerogoti, atau orang ini tertahan dan terlindungi karena sedekahnya. Taib. Berikutnya, hafalkan banyak surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat dan surat Al-Quran ini akan menjadikan kita menjadi orang yang awet fisiknya, kuat dalam menghadapi berbagai macam penyakit. Dan yang paling penting, ketika dukhan terjadi, orang yang paling banyak hafalan ayatnya dan Al-Qurannya, insya Allah orang yang paling selamat dalam menghadapi dukhan. Selanjutnya, doalah dengan doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi, doa akhir zaman. Hafalkan dan sering dimunajatkan kepada Allah. Jadi doanya berikut ini.
Ini tolong dicatat, tolong dicatat. Doa agar tegar dan kuat menghadapi musuh. Ketika kita berhadapan dengan musuh, bagaimana supaya kita tidak ngacir, tidak lari, apalagi sampai terkencing-kencing, terkentut-kentut. Ya, apa doanya supaya kita tegar, supaya kita kuat dan musuh pun melihat kita nyalinya menjadi ciut. Ini ada doanya, lihat di kitab ini halaman 168. Tolong catat 168. Boleh nanti di copy bagian halaman itu aja. Silakan, nggak apa-apa Pak. Terus doa dan zikir menghancurkan kekuatan musuh. Dan ini saya praktekkan Pak. Ketika saya berhadapan, maaf ya, kaum muslimin, 3 ekor anjing tinggi-tinggi dan besar-besar. Saya ada di Libya ketika itu. Anjing ini ada di kebun yang tidak dikasih pagar. Saya berjalan kaki sambil menunggu bus datang dan mobil nggak datang juga, sambil berjalan saya dikejar oleh 3 ekor anjing itu. Dan kelihatannya anjing ini Masya Allah ganasnya, tinggi-tinggi, besar-besar. Saya yakin Pak, kalau saya pasrahkan diri saya habis, mungkin tulang-tulang saja sisa lagi. Tapi ketika saya kuatkan hati saya tidak akan mau kalah dan tidak mau menyerah. Walaupun saya tidak akan selamat melawan anjing ini, tapi saya tidak akan menyerah. Saya berhenti, saya ambil dengan kedua tangan saya batu, saya siap hadapi itu anjing. Saya yakin saya tidak akan mampu melawan Pak, pasti kalah saya. Tapi saya tidak mau menyerah. Saya hadapkan badan saya dan saya membaca beberapa doa yang diajarkan Nabi SAW dan sambil menatap kepada anjing-anjing yang jaraknya hanya 5 meter saja lagi. Saya sudah siap, saya baca doa itu. Yang terjadi ini salah satu di antara keajaiban doa dibarengi dengan keyakinan. Anjing itu tiba-tiba berhenti jarak 3 meter, berhenti mereka. Lalu setelah berhenti, mereka diam menggonggong saya. Enggak ada siapa-siapa Pak. Mereka diam menggonggong saya dan kemudian mereka mundur lalu lari. Entah apa yang mereka lihat saya tidak tahu. Ini salah satu di antara bukti kebenaran. Satu. Yang kedua Pak, ada batalion yang cukup dikatakan garang di Bangkinang. Saya bawa mobil di batalion, depan batalion itu. Salah seorang di antara pangkatnya masih kopral, ya. Dia dalam jarak 2 atau 1,5 meter melintas di depan mobil saya. Tentulah tertabrak oleh kita, menggelinding. Ini waktu maghrib loh Pak. Kata para pengawal penjaga pos yang ada, kubunuh kau, kata mereka, karena saya sudah menabrak anggotanya. Kami berhenti lalu turun. Lalu orang ini, tentara ini, kami bawa masuk dalam mobil kami pun masuk ke dalam batalion, larikan ke IGD. Sebenarnya kaum muslimin, menurut kata masyarakat sekitar, siapa yang sudah melakukan yang macam gini, keluarnya udah bonyok. Udah nggak bentuk orang lagi. Tapi ketika itu ingat ini, doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, bagaimana agar tegar dan kuat. Saya yakin saya tidak menghadapi musuh, sedangkan menghadapi musuh aja begitu. Ya, saya tidak salah. Orang ini melintas secara tiba-tiba. Dan sepertinya beliau memang mau dikirim ke, waktu itu masih banyak acara DOM di Aceh. Daerah operasi militer, sehingga banyak militer dan tentara dikirim ke sana kan. Nah dia habis barusan telepon maknya dan keluarganya. Seperti seolah itu salam perpisahan dengan telepon. Nana dia Pak, tahu Nana? Kayak ngelamun, kayak apa, lalu tiba-tiba menyeberang, ketabrak. Singkatnya sampai di dalam. Maaf, jangankan mereka memukuli saya, menyentuh satu pun baju tidak ada yang mereka lakukan. Kata-kata kasar pun tidak keluar. Tidak keluar sama sekali. Justru pimpinan komandan batalionnya, namanya Pak Asep, saya masih ingat, ngajak saya bersahabat. Apa yang saya baca? Yang saya baca doa-doa Nabi. Bagaimana menjadikan orang tidak berkuasa untuk menguasai kita. Doa ini diajarkan dan dituliskan dalam kitab ini. Halamannya halaman 170. Nanti dibaca bagaimana asbabnya doa ini dan kapan doa ini baiknya dibaca. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma ja'alna fi nuhurihim. Allahumma inna na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ada doa-doa singkat dan ringkas. Kalau kita terus-menerus membacanya, orang ini apalagi musuh di masa akhir zaman ya,
dia tidak akan mampu menyakiti kita. Seperti kisah seorang ghulam, dia apapun saja untuk dibunuh, yang membunuh malah mati duluan. Betul tidak? Kisah ghulam di mana pada akhirnya dia yang kasih tahu kepada sang raja bagaimana cara menghabisi dia. Dengan syarat dia baca Bismillahi Rabbi Ghulam. Ya kan? Baik. Baik kaum muslimin, lanjut. Ini amalan pembenteng yang paling kuat berikutnya, yaitu doa dan zikir agar selamat dari pembantaian. Ada lagi doa khususnya. Ketika kita dengar di kampung kita sudah masuk penjahat-penjahat, anggaplah yang datang adalah komunitas Syiah dengan senjata-senjata mereka untuk menghabisi dan membunuh kaum muslimin sunni yang ada. Baca ini doa. Baca terus, lindungkan diri pada Allah. Baca ini doa. Halaman 175. Catat halaman 175. Ya, dengan membaca pengantarnya, keyakinan Bapak akan tumbuh dan keinginan Bapak Ibu untuk membaca dan menghafalkan doa ini insyaallah akan tumbuh. Lanjut, doa agar diberi syahid oleh Allah dan husnul khatimah. Dari sekarang Pak minta, wahai kaum muslimin, Bapak Ibu calon jadi mayat enggak? Insyaallah ya. Saya Bapak Ibu tanpa terkecuali akan jadi mayat. Mati itu pasti mutlak terjadi. Oleh karena itu mintalah kepada Allah syahid dari sekarang. Terserah Allah gimana caranya, minta syahid dan husnul sebab ini akhir zaman Pak. Di akhir zaman banyak orang yang menghembuskan nafasnya dalam keadaan iman sudah tidak ada setitik pun di dadanya. Oleh sebab itu minta kepada Allah dari sekarang, ya Rabb, apapun yang terjadi masa yang akan datang, hamba mohon kepada Engkau, syahidkanlah akhir hayat hamba, berilah hamba husnul khatimah. Minta dari sekarang. Sebab Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'id wal karib falyukthir du'a inda raha. Siapa yang suka saat-saat genting jadi, lalu dia berdoa kepada Allah satu kali doa saja, Allah langsung kabulkan doanya. Maka hendaklah orang tersebut memperbanyak doa di masa-masa dia masih lapang dan tenang. Nah, di masa-masa kita semua masih lapang dan tenang, perbanyak doa. Nanti ketika sulit, satu kali saja doa yang sama, yang dulu di masa lapang sering kita lantunkan kepada Allah, sekarang case itu terjadi, kasus itu terjadi, petaka yang dikhawatirkan itu terjadi. Satu kali saja dia menyebutkan pada Allah, langsung Allah kabulkan sekali. Ya, tapi orang yang baru situ terjadi, baru situ berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Ta'ala yang mahnya. Kau lama mulai gua. Yang lama dulu. Secara logikanya kan yang lama duluan antri yang paling mendapatkan duluan. Nah dari sekarang kaum muslimin, saya nggak tahu nggak paham Bapak terserah. Doa dan zikir menghadapi sakit dan penderitaan. Nah ini dia, ada doa-doa khusus diajarkan Nabi untuk mengatasi berbagai penyakit yang diderita ketika rumah sakit nyerah. Karena perobatan mereka mengandalkan teknologi. Bagaimana caranya telapak tangan ini menjadi mendia penyembuh. Apa yang dibaca, zikir apa yang dilantunkan, Nabi mengajarkan. Ya, salah satunya adalah yang diceritakan oleh Utsman bin Mas'ud. Ya, Utsman bin Abil As dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dia letakkan telapak tangannya sambil membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi wa sultani min syarri ma ajid. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi wa sultanihi min syarri ma ajid. Sambil meletakkan telapak tangannya dia ulangi 7 kali. Dia sembuh. Lalu apa katanya? Sejak itu saya ajarkan kepada orang-orang terdekat saya, dan siapapun yang melakukannya Allah sembuhkan mereka dari penyakit mereka. Barajawak Pak. Belajar kita bagaimana cara mendapatkan keyakinan seperti ini. Syekh Ibnul Qayyim di penghujung kitab ini menunjukkan cara mendapatkan keyakinan dengan kekuatan doa dan zikir. Subhanallah. Baik, lanjut. Mana perginya nih? Ibarat Allah yang kami muliakan, setelah doa-doa ini, maka ada berikutnya yang perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin, yaitu doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tolong dicatat, kalau ada yang bawa pena, tolong dicatat halaman-halaman kitab yang wajib untuk ditelaah dan ditadaburi dengan serius. Halaman-halaman kitab, tolong dicatat. Pertama, dari halaman 30 sampai halaman 35. Saya yakin Pak,
kita punya banyak alasan untuk tidak membaca kitab. Nggak ada waktulah, banyak yang mau saya baca lagi. Sementara ini adalah bekal dan benteng-benteng akhir zaman yang dibekalkan oleh Rasulullah kepada kita. Setidaknya saya anjurkan bacalah halaman-halaman pilihan berikut ini. Kalau enggak juga Bapak baca, tasarah lah. Ya, apa yang terjadi pada Bapak itu urusan Bapak, urusan Ibu. Tetapi jangan lagi menyesal. Seandainya itu masa terjadi, bencana yang dijanjikan oleh Rasulullah juga terjadi, Bapak tidak melakukan persiapan, apalagi enggak mau baca. Saya udah menjelaskan. Maka sudahlah selesai tugas saya. Bagi yang mau menulis, tulis. Dari halaman 30 sampai halaman 35. Dari halaman 50 sampai halaman 53. Dari halaman 54 sampai 58. Dari halaman 59 sampai 63. Dari halaman 82 sampai 92. Halaman 115 sampai 127. Halaman 128 sampai 129. Kemudian di sini ada halaman 133, ada hadis khusus dari Nabi SAW yang membakar dan motivasi umatnya agar mereka menerapkan sesuatu. Lihat di halaman 133. Ya. Kemudian untuk bab 5 dari kitab ini saya tuliskan di sini wajib dibaca semuanya. Untuk bab 5. Dia adalah seluruh kumpulan huru-hara dan petaka akhir zaman yang terjadi di fase keempat kita ini. Makanya saya tidak ingin ada bagian-bagian yang Bapak lewatkan. Ya. Dari bab 5 semuanya wajib dibaca. Bagi yang belum punya kitab, di luar ada, sudah di standby-kan kitabnya di luar, ya. Terus selanjutnya kata Rasulullah, siapa yang selamat dari fitnah duhaima, maka dia pasti selamat dari Dajjal ketika Dajjal keluar. Pertanyaan, apakah itu fitnah duhaima? Diuraikan di halaman 193. Diuraikan di halaman 193. Kalau kata orang Malaysia, Pak, Bapak Ibu kena wajib baca nih. Hah? Bapak Ibu dimestikan membaca tentang fitnah duhaima. Apa sih fitnah duhaima? Kenapa setiap Muslim menjelang Dajjal keluar akan kena hantaman dan tamparan yang kuat oleh fitnah duhaima. Orang yang menyerah dan kalah karena fitnah duhaima, maka dia akan terkena oleh fitnah Dajjal nanti ketika Dajjal keluar. Orang yang bertahan tegar di hadapan fitnah duhaima, Allah pastikan jadikan dia selamat ketika Dajjal keluar. Jadi itu kuncinya, Pak. Pertanyaannya, apa itu fitnah duhaima? Bagaimana cara mengatasinya? Lihat pada halaman 193. Kemudian untuk bab yang keenam, kiat-kiat memunculkan kedahsyatan energi zikir dan doa menurut Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, silakan Bapak telusuri nanti di halaman 40, di halaman 400 sampai 403. Lihat nanti halamannya 400 sampai 403, 416, 417. Dan ini saya buat dengan tulisan yang besar, 419 sampai 423, berarti ada yang penting di sini. 419 sampai 423. Kemudian pada halaman 425, nomor 1 sampai nomor 10, saya anjurkan baca. Dia ada urut-urutan nomor tuh, ya. Halaman 425 dari nomor 1 sampai 10, baca. Kemudian halaman 426 hanya nomor 13 dan nomor 15 saja dibaca. Sekali lagi bagi yang merasa waktunya nggak cukup. Halaman 428, lihat nomor 23 dan 26 saja. 23 dan 26 saja. Halaman 429, cukup nomor 30 saja yang dibaca. Sangat bagus kalau kita mau baca semuanya tanpa ada langkah-langkahi. Tapi kalau malas atau waktu dianggap sudah tidak ada, maka tolong yang saya berikan amaran ini untuk diindahkan. Lanjutnya halaman 430, nomor 33. Halaman 430, nomor 33 itu saja yang dibaca. Lalu halaman 431, nomor 34. Halaman 434, nomor 48. Halaman 435, nomor 53 dan juga nomor 54. Halaman 439, nomor 61 sampai nomor 62. 61, 62. Dan terakhir halaman 440
Nomor 66, selesai. Tugas Bapak baca kitab dah selesai. Nah, kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, persiapan-persiapan yang kami sebutkan tadi hanya akan diambil, hanya akan didengarkan, hanya akan dipraktekkan oleh orang yang yakin dan percaya bahwa kita sudah diambang huru-hara dan petaka besar di muka bumi ini. Tanda-tanda besar kiamat pertama, Dukhan, sudah diumumkan oleh NASA Amerika Serikat. Kejadiannya kapan? Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda Dajjal sebagai tanda besar kiamat yang kedua akan keluar, telah nyata. Bumi ini, satu bumi menyaksikan tanda-tanda tersebut. Dari hadis sahih Imam Muslim tentang Danau Tiberias yang ada di Israel, tentang kebun kurma Baisan yang hari ini sudah tidak berbuah dan bahkan batang-batangnya cenderung kepada mati. Ini tanda Dajjal keluar. Semua tanda-tanda yang kita ceritakan kaum muslimin teramat sangat nyata. Sungai Efrat pun telah mengering di Irak. Tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Efrat mengering, kata Rasulullah, dan 100% telah kering sekarang. Kaum muslimin yang kami muliakan, salju pun sudah turun di Arab. Banyak tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita masih berleha-leha, tidak mau bergegas dan bersiap-siap, maka rasakanlah daripada kelalaian kita. Maka yang mau serius, beruntunglah. Semua yang kami sampaikan tadi persiapan, ada yang mubazir enggak? Semuanya bermanfaat enggak? Kalaupun enggak terjadi, bermanfaat enggak? Bermanfaat. Tidak ada yang mubazir. Tidak ada yang, oh enggak masuk akal tuh. Kan ada sebagian mengajarkan, oh, mulai dari sekarang jualah rumahnya semua, kemudian infakkanlah seluruh hartanya, hiduplah di bukit-bukit, di apa? Itu baru enggak masuk akal, Pak. Saya katakan sekarang, biarlah dulu bertahan apa adanya, tapi udah pasti pengumuman itu nanti baru mulai jual aset-asetnya, kemudian bayar hutang-hutangnya, emaskan uangnya. Bermanfaat enggak? Dari sekarang uang-uang rupiahnya, uang-uang kertasnya tukar dengan dinar dan dirham. Mulai belikan kepada emas-emas batangan dan sebagainya. Simpan, cukup suami istri yang tahu. Jangan umumkan pada orang, saya udah mulai. Insya Allah dicuri maling. Ya. Demikian saja dari saya. Mari kita istighfar dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Demikian Bapak Ibu, tolong disampaikan pada yang lain apa yang didengarkan, dan tolonglah sampaikan dengan hujah dan ilmu. Halaman-halaman tadi yang saya sampaikan, sampai di rumah langsunglah buka, langsung buka. Kitabnya bukan untuk disimpan, tapi untuk dibaca. Dibaca dan dibaca. Diskusikanlah suami istri. Mana-mana yang saya isyaratkan tadi, diskusikan suami istri. Lakukan persiapan dengan serius. Demikian saja. Yang belum punya kitab, standby sudah di luar untuk didapat oleh masing-masing kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.